Selamat bergabung Pak Andreanus Garu. Ya, betul. Pak Andre Garu. Ya, selamat siang. Bangku. Belum ya? Bang Jaka belum ya, Jess, ya? Hadir. Sedia satu dalam perbedaan, bersaudara tidak menyingkirkan, berkomitmen dan penuh kesadaran. Berhimpunlah, bergeraklah, kita berjuang bersama seluruh warga. Bersatulah, berjuanglah, perhimpunan pergerakan Indonesia. Kita berjuang bersama seluruh warga. Bersatulah, berjuanglah, perhimpunan pergerakan Indonesia. Demi Nusantara maju sejahtera, untuk negeri damai bersaudara, bagi masa depan yang bercahaya, wajib berani diperjuangkan. Bergabunglah, bergeraklah, kita dalam kekuatan budaya bangsa. Beranilah, bergeraklah, berhimpunan pergerakan Indonesia. Mari tegakkan Bhinneka Tunggal Ika, sedia satu dalam perbedaan, bersaudara tidak menyingkirkan, berkomitmen dan penuh kesadaran. Berhimpunlah, bergeraklah, kita berjuang bersama seluruh warga. Bersatulah, berjuanglah, perhimpunan pergerakan Indonesia. Berhimpunlah, bergeraklah, kita berjuang bersama seluruh warga. Bersatulah, berjuanglah, perhimpunan pergerakan Indonesia. Demi Nusantara maju sejahtera, untuk negeri damai bersaudara, bagi masa depan yang bercahaya, wajib berani diperjuangkan. Bergabunglah, bergeraklah, kita dalam kekuatan budaya bangsa. Bang Tegar, monitor. Kedua pembicara sudah masuk semua kalau nggak salah. Bu Andi kali ya? Ya, Coba dihubungin. siap. Sedia satu dalam perbedaan, bersaudara tidak menyingkirkan, berkomitmen. Assalamualaikum Mas Jaka. Monitor Mas Jaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktisi pinjol. Praktisi pinjol. Hancur dong, proses pinjol hancur dong. Konotasinya negatif itu pinjol. Kita korban pinjol. Suara bagus ya? Terus
Bagus, bagus. Ada ini enggak slide yang mau ditampilkan? Pak Adi sudah masuk Bang Tegar. Andre, slide yang mau ditampilkan. Halo, selamat siang, Bang Jaka, Bang Tegar. Mas Andi Subianto, salam hormat. Halo, salam hormat, bro. Selamat datang, Mas Andri Garu, Ya, sama-sama. Bang Andi. komisioner kita. Benar, konsumen. Badan Bapak Konsumen. Indonesia. Bapak Konsumen Komisioner. Arahan Pak Andi, kita mulai atau ada yang harus ditunggu lagi? Enggak, monggo. Mulai, halo Mas Andri Garu, tergantung Mas Andri Garu. Ya Pak Andre, Mas Jaka, kita mulai ya. Baik, silakan. Oke, Siap. Pak Haji Suprator, kita mulai. Oke, Mas Haji, kasih kode kalau udah ready. Oke, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Buat kita semua. Alhamdulillah hari ini bisa kembali menyelenggarakan diskusi reguler. Kali ini kita mengangkat tema korban pinjol, pinjaman online dan di mana posisi negara. Sudah hadir di tengah-tengah kita Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Indonesia, Bapak Abang ya, yes, atau Abang ya, kita panggil Abang aja, Bang Andrianus Garu, Bang Andri Garu, Selamat siang. dan Mas Jaka Setiawan dari lembaga KDI, Konsumen Digital Indonesia, bukan kontes dangdut ya. Assalamualaikum. Ya, ini siaran ini juga, diskusi kali ini juga disiarkan live di kanal YouTube PPI, Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Jadi walaupun sekarang ini peserta di Zoom meeting terbatas, tapi nanti diskusi kita ini akan terus dipublish, didokumentasi di kanal YouTube sehingga bisa diakses oleh semakin banyak orang. Sebelum kita mulai, arahan dari Pak Operator tadi, kita urutan acaranya yang pertama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian ada sambutan dari Timnas PPI diwakili oleh Pak Andi Subianto. Setelah itu baru kita akan mulai diskusi. Untuk pertama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon berdiri kepada seluruh undangan. Monggo. Ajis. Siap, lagi disiapkan. Kita lagi siapin Indonesia Raya. Ya. Sambil menunggu ya. Kita mulai ya. Ayo.
Baik, terima kasih para hadirin, dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita memulai diskusi pada sore hari ini, siang menjelang sore ini, kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Timnas Perhimpunan Pergerakan Indonesia, diwakili oleh Mas Andi Subiakto. Kepada Mas Andi, kami persilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat, selamat siang, Om Swastiastu, Om. Salam kebajikan, namo buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Para sahabat sekalian, sahabat pergerakan, dan khusus yang terhormat Bapak Mas ya. Ini Siap. beliau ini nggak pernah bisa tua. Kayak umurnya berapa saja tetap wajahnya menunjukkan keemasan. Sama dengan Bang Andi lah. Ya, luar biasa. Selalu saya lihat cerah, ceria, bahagia. Amin. Dan terus on the contact, in the contact, selalu dalam kontak. Para sahabat sekalian, yang kedua kami sampaikan kepada rekan-rekan dari LKDI, Lembaga Konsumen Digital Indonesia, yang diwakili Mas Jaka. Perlu diketahui bahwa PPI secara reguler mengadakan diskusi, fungsinya di samping untuk mengedukasi, juga untuk membagi informasi, serta memberikan pencerahan pada isu-isu yang lagi aktual. Tentu saja harapannya adalah bagaimana kita kelak bisa menyelesaikan, memberikan solusi, dan juga menjadi titik awal. Mungkin dari diskusi itu ada jalan keluar yang bisa kita temukan bareng-bareng, baik mereka yang terlibat langsung dalam urusan dengan isu itu maupun tidak. Yang kedua, sahabat sekalian, PPI memang selalu concern untuk mendorong diskursus yang menyangkut kebangsaan dan menyangkut pergerakan rakyat. Dan dalam kondisi COVID yang Recording in progress. Ya. Dalam kondisi yang lagi berat seperti ini, memang kita siap-siap mengalami transformasi. Transformasi dari dua sisi. Yang pertama dari kondisi wabah yang menyerang seluruh manusia di bumi ini. Tidak ada yang tidak ada yang boleh merasa aman dengan kondisi ini, sehingga itu akan membentuk situasi, kondisi, mungkin budaya baru. Tidak ada yang bisa disebut negara kuat, negara lemah, semua mengalami hal yang sama. Yang kedua adalah transformasi yang sumbernya berasal dari kemajuan teknologi digital yang terus tumbuh dan berkembang melampaui aturan undang-undang regulasi yang berjalan di negara-negara yang menerapkan atau menggunakan platform digital. Dan itu tidak bisa dihindari karena tidak ada yang tidak terjangkau oleh sistem satelit, sistem digital. Oleh karena itu kita harus hidup di dalamnya, terutama di dalam dua sisi tantangan dan ancaman ini, situasi COVID, situasi ancaman wabah, dan juga ancaman penyimpangan adanya platform digital ini. Sahabat-sahabat sekalian, ini kita akan berhenti di sini. Pasti nanti akan membentuk suatu bentuk baru, akan mewujud dalam bentuk baru. Saya nggak tahu bentuknya bagaimana, tetapi dua jalan ini, dua jalan pandemi dan jalan digital ini, pasti akan membentuk suatu budaya baru. Dan yang paling pasti adalah dampak yang kita rasakan dalam menurunnya daya sehat kita dan daya ekonomi kita.
Nggak tahu maksudnya yang Maha Kuasa bagaimana mau kemana ini arah jalan, tetapi kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar dan berusaha. Sahabat-sahabat sekalian, kita juga mengalami dalam program situasi digital ini adalah suatu tekanan yang luar biasa yang justru dialami oleh kelompok bawah, yang mereka membutuhkan uang untuk makan, untuk bertahan hidup, melalui suatu mekanisme yang disebut pinjaman online. Memang mudah pinjaman itu, memang gampang syarat-syaratnya, tapi kemudian membawa dampak yang luar biasa. Karena kebanyakan mereka yang pinjam, hampir, saya nggak tahu angkanya, tapi banyak yang kemudian mengalami situasi di mana pinjamannya makin melebihi kapasitas kemampuannya untuk membayar. Dan ini kemudian menjadi suatu bentuk teror baru bagi masyarakat. Salah satu kemanfaatannya pinjaman online itu memberikan jalan keluar instan bagi mereka yang membutuhkan pendapatan uang instan, uang cepat untuk memenuhi kebutuhannya. Sisi yang lain itu juga menjadi fenomena baru bagi kita karena kemudian dampak dari penagihannya itu banyak hal yang membuat situasi yang tidak tepat. Dan kita hari ini melihat laporan dari monitoring media itu banyaknya masalah keluhan, bahkan ada beberapa masyarakat yang membuat blog-blog atau kelompok-kelompok untuk mulai melawan sistem pinjaman online. Saya melihat sisi positifnya bahwa kondisi ini satu sisi memberikan peluang bagi kita bahwa sistem pinjaman kita ini sebenarnya bisa lebih mudah, bisa lebih cepat, andai kemudian uang itu memang digunakan untuk kegiatan produktif dan sesuai dengan jangka waktu pembayarannya. Tapi kena tekanan ekonomi, kena pandemi dan sebagainya ini, uang itu berupa fungsi dari hal yang produktif kepada yang konsumtif, yang kemudian masyarakat tidak bisa mengembalikan. Nah, ini tantangannya ini, saya nggak bisa bilang bahwa pinjaman online itu buruk, karena itu memberi manfaat jangka pendek dan cepat, memberi solusi bagi teman-teman yang butuh uang lebih cepat dibandingkan sistem perbankan, sistem keuangan konvensional. Tetapi juga punya tantangan sendiri. Nah, dari situ dari fenomena yang muncul itulah kemudian kita mulai mencari jalan keluar, mendiskusikan ini. Semoga apa yang kita gagas ini menjadi peluang kita untuk mencari solusi. Sahabat-sahabat sekalian, semoga diskusi ini menjadi diskusi yang manfaat, terutama kita punya dua orang yang kompeten, yaitu dari pihak lembaga konsumen, Badan Perlindungan Konsumen, dan dari pihak publik yang diwakili oleh Lembaga Digital Indonesia, Lembaga Konsumen Digital. Semoga diskusi ini bisa membawa kita kepada arah kebaikan dan kebangkitan Indonesia pasca pandemi. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Mas moderator. Terima kasih, Mas Andi Subiakto. Para sahabat sekalian, saya menyapa dulu yang baru bergabung. Selamat datang di diskusi pergerakan. Baru saja kita simak sambutan dari Timnas Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Sesuai jadwal yang tadi kita sudah atur, berikutnya kita akan mulai masuk kepada acara inti, yaitu diskusi dengan tema pinjaman online dan kehadiran negara. Buat yang baru bergabung, saya perkenalkan lagi dulu, sudah hadir di tengah-tengah kita ini Bapak Abang Andri Garul. Kalau mau bilang Bapak juga benar, tadi nggak tua-tua ini beliau. Jadi cocok kita panggil Abang Andri Garul ini komisioner dari Badan Perlindungan Konsumen
Republik Indonesia. Itu Badan Perlindungan Konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Indonesia, BPKN. Badan Perlindungan Konsumen Indonesia. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia. Republik Nasional Indonesia. Jadi satu badan resmi milik negara dan seharusnya dengan maraknya pinjaman online kemudian ada korban dan kita sudah punya undang-undang perlindungan konsumen ya, Bang ya. Kita sudah punya undang-undang perlindungan konsumen tahun 99 kalau nggak salah. Kita juga sudah punya undang-undang ITE dan instrumen-instrumen lain yang seharusnya sudah cukup untuk melindungi seluruh konsumen dari dampak-dampak buruk dari praktek usaha yang merugikan konsumen. Salah satunya kalau kita bilang mungkin dalam praktek pinjaman online yang hari ini marak. Saya kira untuk mempersingkat waktu, kesempatan pertama saya persilahkan dulu kepada Bang Andre, kemudian berikutnya nanti narasumber berikut Mas Jaka Setiawan dari Lembaga Konsumen Digital Indonesia. Setelah itu kita akan perdalam melalui diskusi. Saya kira begitu dari saya kepada Pak Bang Andre, kami persilahkan untuk memberikan paparan singkat. Silakan. Oke, terima kasih Bang Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bang Andi dan seluruh teman-teman Perhimpunan Pergerakan Indonesia di mana saja berada. Juga sahabat saya Bang Jaka sebagai konsumen digital Indonesia. Tentu yang salam sehat ya buat kita semua di tengah situasi COVID yang cukup mengerikan di negeri kita. Salam sehat untuk kita semua. Tentu menarik untuk diskusi kita hari ini tentang masalah pinjaman online atau pinjol ya. Tentu dari kacamata kami sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional, masyarakat atau konsumen yang harus kita jaga adalah harga mati ya dari segala bentuk ketidakadilan ya maupun malpraktek ya dalam hal ini. Nah, yang kedua bahwa ini diskusi kita tentang pinjaman online ini memang menarik ya karena sampai hari ini juga di lembaga kita atau lembaga kami BPKN RI sudah terlalu banyak ya pengaduan dari masyarakat di mana ujung-ujungnya tidak pernah ketemu muka, hanya by elektronik. Buntut terakhir debt collector yang sering mendatangi nasabah. Ya. Bahkan yang jadi masalah utama juga adalah pinjamannya misalnya 10 juta, nanti hasil akhirnya bisa sampai 90 bahkan 100 juta. Ini yang merugikan masyarakat pada umumnya. Tentu ada beberapa hal yang nanti kita diskusikan di sini, regulasi ya, dan edukasi tentunya. Jadi saya pikir itu dulu untuk awal, ya. Nanti baru kita diskusi lanjut. Ya. Salam kenal untuk semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Andre. Mungkin sebelum saya lanjut ke Bang Jaka, saya punya pertanyaan yang agak menggelitik dari belakangan ini, khususnya soal pinjaman online. Pertama, biasanya yang paling sering kami temui melalui riset di media sosial dan seterusnya, problem utama orang itu merasa terganggu dengan atau merasa hak-haknya dirampas adalah ketika penyelenggara atau penyedia pinjaman online itu mampu mengakses data yang dimiliki oleh si peminjam uang. Nah, biasanya si calon peminjam ini akan disodorkan semacam perjanjian atau tautan yang harus diklik, dan ketika diklik secara otomatis si peminjam uang ini dianggap menyetujui atau memberikan kuasa kepada kepada penyelenggara atau penyedia pinjaman online untuk mengakses seluruh data yang ada di nomor HP. Ketika dia terlambat bayar, maka orang-orang yang ada dalam kontak HP si peminjam uang ini diteror satu kaitannya dengan perlindungan data pribadi, dan ini juga saya pikir jadi concern kita karena undang-undang perlindungan data pribadi juga sampai hari ini belum disahkan oleh kita dan DPR.
Itu yang pertama. Kemudian nanti saya pikir bagaimana kemudian kehadiran Badan Perlindungan Konsumen ini dengan instrumen yang seadanya sekarang, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian mungkin ada instrumen hukum yang lain, dalam menjamin bahwa setiap konsumen itu bisa hak-haknya itu tidak kemudian bisa terlanggar dengan semacam. Dalam konteks ini saya pikir perlindungan data pribadi itu bagaimana kita cara melindungi kita, data kita ini, data pribadi. Sementara dengan instrumen yang sudah ada. Saya pikir mungkin Bang Andre mungkin bisa menjelaskan dari segi itu dulu. Sembari setelah itu baru Mas Jaka kita persilakan untuk memberikan tanggapan. Silakan. Oke, Bang Tegar, terima kasih. Tentu di sini pertama tadi saya sampaikan ada dua hal sebetulnya ya. Hal yang pertama adalah regulasi ya. Ini tentu kembali ke pemerintah kaitan dengan kebocoran data pribadi. Nah, ini memang tanggung jawab Kementerian Infocom ya. Yang mana bisa berkeliaran atau berkeliaran data-data orang-orang di Indonesia yang dihubungi ya, oleh perusahaan yang juga tidak kenal alamatnya di mana, hanya bertemu di media sosial, sehingga mengakibatkan banyak orang-orang Indonesia, ya saya yakin karena ada tawaran menarik, ya mereka terpanggil atau tertarik dengan tawaran ini, sehingga ada interaksi. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua memang, kalau saya lihat dari beberapa pengalaman kejadian selama ini di kaitan dengan pinjaman online, rata-rata memang banyak yang tidak melakukan agreement. Ya. Ngambil KTP orang juga kadang penjaminnya nggak jelas. Ya. Orang di mana kaget ditelepon dan dipaksakan harus tanggung jawab tanpa pengetahuan orang-orang yang punya identitas. Ini memang jadi masalah krusial. Ya. Harapan kita sekarang bahwa bagaimana cara pemerintah ya kedepannya untuk ya undang-undang perlindungan data pribadi ini juga harus ya lebih keras. Begitu juga aparat keamanan, pihak kepolisian juga untuk sama-sama sinergi untuk menyelamatkan ya orang-orang Indonesia. Apalagi korbannya banyak yang baru pegang HP terutama. Karena senang baru pegang HP, dapat berita baik, ya bahkan banyak sekali kejadian. Ada juga gaya undian dan seterusnya. Jadi ini memang masalah utama. Tentu langkah-langkah dari kami sebagai Badan Perlindungan Konsumen, ya, kita juga tidak berhenti ya, untuk koordinasi lintas sektoral ya, kaitan dengan ini. Tidak berhenti juga kaitan dengan sosialisasi ya, untuk bagaimana menjaga konsumen kita di Indonesia ini. Saya harap dengan pengalaman pinjaman online ini menjadi pelajaran berharga buat anak-anak di negeri kita ini. Yang kedua juga kita apresiasi kepada pihak keamanan atau kepolisian lebih khususnya, karena sudah banyak juga pelaku-pelaku yang notabene ya, selama ini bukan soal penipuan ya, tetapi mungkin maladministrasi dan seterusnya yang sudah ditangkap atau ditangani kasusnya secara pidana. Saya pikir itu Bang Tegar dan Bang Jaka. Terima kasih. Baik, berikutnya nanti saya persilahkan Bang Jaka untuk memberikan informasi yang barangkali ada informasi yang penting untuk kita tahu atau data-data ditemukan di lapangan. Tapi sebelum ke sana, Bang Jaka, saya perlu menyampaikan juga kepada seluruh sahabat peserta diskusi, apabila ada pertanyaan di tengah-tengah diskusi bisa langsung dituliskan di kolom chat. Sebelum nanti ketika proses saya jawab kita bacakan satu persatu. Begitu, Mas Jaka, kami persilakan. Baik, terima kasih Bung Tegar atas waktunya. Yang kami hormati Pimnas PPI Mas Andi Subiakto, yang kami hormati Komisioner PPKN Bang Andrianus Garu, Ya, terima kasih. yang kami hormati rekan-rekan semua. Jadi perkenalkan kami dari LKDI, Lembaga Konsumen Digital Indonesia. Kami concern di advokasi konsumen, riset, dan publikasi. Kebetulan jadi berdirinya LKDI ini, saya kasih background sedikit latar belakang. Ini Bang Garus, kita ini
mungkin berdirinya bukan untuk bersaing dengan BPKN ini. Kita berkolaborasi. Justru lahirnya LKDI ini untuk memperkuat BPKN dalam menjalankan tugas-tugasnya. Gitu. Jadi kita harapkan ada kemitraan dengan BPKN. Saya juga lihat BPKN kalau list mitranya itu kalau di web itu 000 gitu Bang, belum diisi kayaknya. Nah mungkin nanti LKDI bisa menjadi salah satu mitra BPKN ke depannya gitu. Nah itu kemudian terkait diskusi kita hari ini, korban pinjol negara kemana, itu ya kita tidak bisa lepas dari masalah ekonomi sebenarnya, kalau masalah besarnya seperti itu. Nah bagaimana pinjol di tengah COVID, kita tahu nih, saya sebenarnya kalau ngomong pinjol itu kurang seret sebenarnya. Perlu ada nomenklatur baru nih tentang pinjol ilegal ini. Mungkin rentenir digital kali, karena modus operandinya ini hampir sama ini. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini yang mudah-mudahan kasus-kasus pinjol ilegal atau rentenir digital ini tidak meningkat gitu. Sebab kita tahu bahwa sektor ekonomi sekarang kan semakin tertekan ya, apalagi ketika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ini yang berlaku dari 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Nah ini saya kira kalau kita concern perlu direset juga sebenarnya. Situasi ini bisa meningkatkan kebutuhan dana darurat masyarakat nih sebenarnya. Jadi situasi ini situasi yang sangat subur bagi rentenir digital untuk beroperasi sebenarnya. Nah, mudah-mudahan masyarakat dalam kondisi ini tidak terjerumus ke arah sana. Kemudian kalau kita mau lihat industrinya, ekosistem digitalnya gitu, ini disebut peer-to-peer lending sebenarnya. Kalau di atasnya lagi itu disebutnya fintech gitu, finansial teknologi. Nah, peer-to-peer lending ini sebenarnya kalau kita mengutip data dari OJK itu, total dana akumulasi pinjaman online itu, data April 2021 itu mencapai 194,1 triliun. Kemudian dengan jumlah peminjamnya itu ada 60 juta akun. Jadi nilai pinjamannya 194,1 triliun dan peminjamnya itu ada 60 juta akun. Ini yang resmi yang dirilis oleh OJK. Nah, nilai ini meningkat 83% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sama, periode April juga tahun 2020, sebesar hanya 106 triliun gitu. Jadi kita meningkat gitu. Nah, kemudian meskipun situasi COVID saat ini, dana yang diluncurkan itu ternyata bukan mengecil tapi malah meningkat gitu. Kalau di Juni ini tadinya 106 triliun itu jadi 140 triliun, itu justru meningkat gitu. Jadi ternyata itu meningkat, naik gitu dalam kondisi COVID seperti ini. Nah, saya kira itu harus menjadi perhatian bagi pemerintah dalam hal ini. Jadi di situasi yang genting dan ekosistem yang mendukung pinjol ilegal ini atau rentenir digital ini, saya kira pemerintah harus mengambil langkah-langkah khusus ya, selain langkah-langkah yang diambil dalam konteks ekonomi dan kesehatan, tapi juga dalam konteks investasi, pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah khusus. Meskipun kita tahu bahwa sejak 27 Juni 2018 hingga 23 Juni 2021 nih Satgas Waspada Investasi ini sudah memblokir sekitar 3.193 pinjaman daring ilegal gitu. Dan kalau dari sisi aplikasi, Dirjen Pengendalian Aplikasi Informatik Kementerian Komunikasi dan Informatika ini sudah menutup 447 entitas pinjaman online yang ilegal, baik bentuk halaman, aplikasi, Facebook, Instagram, maupun file sharing bentuknya. Nah, itu kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mungkin melalui Satgas Waspada Investasi, dan lain-lain. Nah,
ya kalau tadi saya sebut bahwa nomenklatur itu penting ya, karena kalau kita sebut pinjol itu orang bingung, mungkin terbatas gitu. Cuma kalau kita rubah nomenklatur yang menjadi pendekatan katakanlah itu rentenir digital, nah masyarakat Indonesia tuh saya kira masih punya ingatan yang tajam gitu tentang framing negatif dari bahaya rentenir gitu, sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan atau pinjaman di digital. Nah kemudian ada juga yang mengatakan bahwa menurut beberapa kalangan maraknya rentenir digital ini karena lemahnya literasi masyarakat. Saya kira kalau menyatakan seperti itu sepihak gitu. Saya kira kurang itu ya, kurang bijaksana, karena lemahnya literasi masyarakat ini juga karena apakah ada di situ peran dari pemerintah dalam mensosialisasikan pinjaman yang lunak, katakanlah seperti itu, atau kalau meminjam itu harus tahu regulasinya, itu kan sulit juga gitu. Nah sedangkan modus operandi dari rentenir digital itu mereka sudah lebih menurut saya lebih canggih daripada yang zaman dulu konvensional gitu. Kalau kita misalnya search di Google search gitu tentang pinjaman online langsung cair, kira-kira itu yang paling atas itu produk pinjaman digital yang resmi atau tidak resmi itu kira-kira. Kita bisa mengukur dari situ aja gitu. Jadi masalah pinjol ini sebenarnya dari sisi SEO nih, search engine optimization aja, di situ nggak ada tuh. Kalau kita search pinjaman online langsung cair tanpa KTP gitu misalnya, nggak ada di situ, paling tinggi OJK tuh nggak ada. Nah itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya literasi masyarakat ini juga dipengaruhi, tinggi rendahnya literasi masyarakat ini kan dipengaruhi juga oleh tingkat sosialisasi, tingkat keberhasilan sosialisasi dari lembaga otoritas gitu. Jadi itu yang menjadi perhatian kami juga gitu. Jadi mereka sudah pakai Google Ads gitu, Facebook Ads buat memasarkan dagangan ilegalnya gitu. Nah, pemerintah itu bagaimana gitu. Nah, itu cara-cara yang sebenarnya harus dilakukan gitu. Kita mengapresiasi bagaimana negara sudah melakukan penindakan, kemudian melakukan pemblokiran, tapi itu saja tidak cukup. Ada pertarungan-pertarungan di jagat digital itu yang perlu juga diketahui literasinya oleh negara gitu, oleh pengelola kebijakan gitu, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu sesuai dengan tempatnya gitu. Jadi kalau misalnya sosialisasi pinjaman atau rentenir digital lewat seminar-seminar, ya itu boleh. Tapi seberapa besar dampaknya katakanlah terhadap masyarakat gitu. Nah, perlu juga diversifikasi sosialisasi yang dilakukan oleh negara. Saya kira seperti itu. Kemudian tadi Mas Andi Pimnas sudah menjelaskan itu. Kenapa sih orang lebih suka pinjaman online gitu? Nah, memang itu sudah ada risetnya gitu. Kalau kita kutip riset Kompas gitu ya, itu di 16 kota besar di Indonesia itu. Pertanyaannya, kenapa Anda tertarik dengan pinjaman online? 50% orang bilang bahwa syaratnya lebih mudah daripada bank. 50% orang bilang seperti itu. 43,7% mereka mengatakan bahwa pencairan dana lewat pencairan dana itu lebih cepat daripada bank. 43,7% bilang seperti itu. Dan yang masalah itu, yang katanya sumber masalah itu, katanya terdesak kebutuhan itu cuma 6,3%. Terdesak kebutuhan itu cuma 6,3%. Itu sedikit sekali ya. Nah, kalau kita lihat dari situ ya, ini yang fintech online berlisensi gitu, yang resmi itu mudah. Apalagi yang rentenir digital, dia lebih mudah lagi. Kalau dalam bahasa fintech tuh mungkin
teman-teman startup tuh bilangnya onboarding. Jadi proses mereka mendaftar itu lebih mudah lagi daripada pinjaman online yang resmi. Kalau pinjaman online yang resmi, onboardingnya, pendaftarannya itu ribet. Kalau misalnya Bang Adri itu coba nih ke fintech daftar itu, saya itu daftar itu 1 minggu. 1 minggu kenapa? Karena panjang pendaftarannya. Pertama harus KTP, kemudian fotonya pakai badan gitu. Panjang, itu banyak yang harus diisi, itu panjang sebenarnya. Nah, kalau rentenir digital ini mudah gitu. Jadi menurut riset fintech online itu lebih mudah, tapi rentenir digital lebih mudah lagi. Nah, ini tantangan buat kita bagaimana sebenarnya kita memotong alur ini gitu. Itu salah satunya. Kemudian juga terkait dengan kan modus operandi ya. Modus operandinya itu rata-rata lewat SMS, kebanyakan sih SMS. Kemudian lewat WhatsApp broadcast, gitu. Kemudian lewat tadi SEO Google. SEO Google nanti kita link ke salah satu landing page-nya halaman mereka. Kemudian kita mendownload APK mereka. Nah, ketika mendownload itu ya kita kan nggak tahu. Di perintah aplikasi itu tinggal oke gitu. Nah, itu kesedot semua data langsung diambil oleh pelakunya gitu. Nah, kemudian kalau sudah terjerat seperti itu, mereka bisa mengakses semua data pribadi dari korban. Nah, nanti walaupun tidak berkomunikasi dengan rentenir digitalnya itu, mereka tuh tiba-tiba mengirimkan sejumlah uang, dan nanti tiba-tiba ditagih oleh mereka. Nah, ketika ditagih itu mereka tidak merasa meminjam, dan lihat rekening, oh ternyata dia transfer duluan gitu, akhirnya dibalikin, tapi tetap mereka mengancam, mereka minta margin dari uang yang dikembalikan itu. Kalau nggak dikembalikan, mereka akan meneror semua orang yang ada di kontak teleponnya. Jadi modus debt collector itu juga ada secara digital. Jadi mereka tuh mendatangi kontak telepon HP korban masing-masing. Jadi ini si Anu, misal kamu ngutang nih belum dibayar sampai sekarang. Itu semua kontak di WA, di SMS atau di WA seperti itu. Nah, orangnya jadi stres. Nah, itulah yang menjadi masalah gitu. Nah, kemudian ini gimana cara menyelesaikannya? Sebenarnya saya kira meskipun regulasi tentang layanan pinjam ini sudah diatur oleh POOJK nomor 7 tahun 2016, itu belum memadai karena POOJK nomor 77 tahun 2016 itu tentang layanan pinjam meminjam uang itu hanya mengatur pendirian peer-to-peer lending, kemudian sanksinya hanya sanksi administratif gitu. Kemudian kalau kita merujuk pada tadi ada blade, katakanlah ketika aplikasi itu kita akses, kemudian ada blade tentang klausula baku ya Bang ya. Kalau di pasal perlindungan konsumen tuh, kalau salah pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen itu juga tidak ada kalau di pinjol di rentenir digital, itu nggak ada gitu. Nah, kemudian ya memang sudah banyak ya, kita butuh kebutuhan untuk tentang undang-undang tentang teknologi finansial ini juga perlu, kemudian undang-undang tentang data pribadi juga kita perlu, tapi catatannya buat kami, sebelum berjalan ke sana kita harus tahu nih masalahnya kita apa nih, kita harus perlu mapping gitu. Nah, sekarang kalau misalnya Bang Andri udah terima banyak laporan gitu, nah itu mungkin perlu di mapping juga, kira-kira sebaran laporannya itu paling banyak di mana gitu. Kemudian juga berapa kasus sekarang yang kita nggak bisa, bahkan OJK juga nggak rilis tuh kasus yang terjadi berapa banyak, sebarannya di mana kita nggak tahu gitu. Kemudian sosialisasinya itu sebenarnya sudah sesuai belum dengan kasus-kasus di tempat kasus-kasus terjadi gitu. Saya kira sebelum mengarah ke aturan kita juga harus melakukan riset terkait itu supaya apa yang kita lakukan, kebijakan yang kita keluarkan itu bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Saya kira itu, Bung Tegar.
Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jaka. Saya pikir cukup mewakili keresahan para korban. Kalau saya ini Bang Andre kebetulan mungkin masuk kategori korban juga, tapi korban tidak langsung. Oh gitu ya. Jadi Siap, Jadi, siap. Debt collector kayaknya nih. nah, ada orang yang minjam, kemudian HP-nya diakses, dalam kontak HP-nya itu ada nomor HP istri saya. Istri saya diteror sama debt collector. Lah saya diteror sama istri. Apa namanya? Memang cukup kompleks ya persoalan ini. Saya pikir kita juga bisa memahami bahwa dengan kewenangan Badan Perlindungan Konsumen yang diberikan oleh Undang-Undang tahun 99 yang pada saat itu era perkembangan dunia digital belum seramai hari ini, sehingga banyak hal yang belum bisa dijangkau dari sisi regulasi tidak ada. Saya pikir juga menarik. Nanti sebelum saya floor buka pertanyaan kepada sahabat-sahabat yang lain. Saya pikir menarik juga begini Bang Andre. Kalau memang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu yang sejauh yang saya baca, kewenangan Badan Perlindungan Konsumen hari ini kan terbatas, paling mentok hanya kemudian memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Satu, kemudian kalaupun ada penyelesaian sengketa, itu pun bisa diselesaikan di Badan Konsumen sengketanya, tapi masih punya peluang juga untuk digugat di peradilan umum. Artinya sifat putusan penyelesaian sengketa di Badan Konsumen itu juga tidak final, sehingga ini juga jadi PR kita, bagaimana caranya agar konsumen itu bisa kemudian dapat ruang satu saluran yang di situ dia bisa mendapatkan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum. Nah, saya pikir juga nanti menarik juga nih Pak Andi, Badan Konsumen bisa melakukan MOU dengan Kapolri misalnya, bisa difasilitasi oleh Pak Andi, sehingga ada integrasi sistem penyelesaian sengketanya, jadi diselesaikan di Badan Konsumen, kemudian tuntutan pidananya juga bisa langsung diteruskan oleh pihak kepolisian, misalnya kalau ada. Nah, mungkin sebelum kita kulik lebih jauh, saya buka pertanyaan kepada para sahabat sekalian yang ingin bertanya, bisa dihidupkan mungkin mic-nya, bisa nggak ini, operator? Langsung buka mic boleh? Oke. Buat yang ingin bertanya bisa langsung buka mic, barangkali di unmute, kemudian nanti kami persilakan. Silakan sahabat sekalian. Barangkali ada korban di sini yang korban pinjol, diteror tiap hari sama debt collector barangkali. Oke. Baik. Sambil menunggu dari sahabat sekalian yang mau bertanya, Pak Andre, mungkin bisa kita diberi pencerahan sedikit soal sampai hari ini. Tadi kan Abang bilang banyak aduan yang sudah masuk ke Badan Konsumen ya dari ini. Kendalanya sebenarnya di mana sampai kemudian Badan Konsumen ini tidak bisa. Satu ya, tadi sudah dijelaskan sama Pak Jaka juga. Sudah ada Satgas Waspada Investasi, ada OJK, kemudian ada Menkominfo sudah mengeluarkan sabda juga kalau pinjaman itu ilegal tidak perlu dibayar dan seterusnya. Tapi praktik ini masih terus marak. Walaupun OJK sudah merilis misalnya daftar pinjaman online yang ilegal, tapi masih tetap beredar. Nah, maksud saya kendala Badan Konsumen hari ini itu apa selain aspek regulasi ya, selain aspek regulasi yang memang dalam tanda petik belum cukup memadai, kira-kira apa dan masyarakat ini bisa kemudian berpartisipasi sejauh mana untuk kemudian supaya Badan Konsumen ini bisa lebih prima dalam menjalankan
tugas perlindungan konsumen ya. Mungkin itu Bang Andre, kalau bisa dijelaskan dulu. Oke, terima kasih Bang Tegar dan saudara-saudara semua. Memang jadi ada catatan penting ya. Kenapa memang banyak orang yang menyukai ke pinjaman online? Karena memang mereka diberi persyaratan yang sangat mudah ya dibanding kepada lembaga-lembaga keuangan yang konvensional. Terus banyak yang kita temukan selama ini yang yang menjadi banyak korban itu adalah orang-orang yang terhimpit ya masalah ekonomi dan keuangan. Nah, yang kedua juga banyak juga ya orang yang baru mendapatkan HP misalkan begitu. Ini yang banyak. Jadi dengan iklan-iklan inilah terpengaruh kepada masyarakat sehingga pinjol ini atau pinjaman online ini jadi pilihan. Tentu kami dari Lembaga Perlindungan Konsumen, dari Badan Perlindungan Konsumen, tidak berhenti untuk sosialisasi ya kepada masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah, bahkan ya kita sudah MOU baik dengan Polri ya, Kejaksaan maupun lembaga-lembaga lain di negara ini guna sama-sama menjaga ya melindungi ya warga negara kita dari praktek-praktek yang yang tidak menguntungkan masyarakat. Jadi saya pikir itu Bang Tegar. Terus yang kedua bahwa memang ini tidak mudah ya. Karena apa? Semua ini personal ya. Jadi dari lembaga keuangannya masing-masing itu langsung ke individu. Nah, memang ini harus kerja ekstra. Baik tadi Satgas ya, untuk pinjaman online maupun Kementerian Infocom maupun lembaga-lembaga lain untuk sama-sama ya, karena wilayah kita ini sangat luas dari Sabang sampai Merauke dengan hampir 280 juta jiwa orang Indonesia dan mungkin HP-nya melebihi 300 juta karena satu orang ada yang 2 dan 3 HP. Kira-kira ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Saya pikir itu, Bang Jaka, sama Bang Tegar. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Putu Eka di Bali. Cuman pertanyaannya masih kurang jelas, saya bacakan aja. Atau mungkin Ibu Putu mau bertanya langsung, bisa diaktifkan mic-nya. Sambil saya bacakan ya. Bagaimana dengan referensi? Silakan. Referensi, orang yang memberikan referensi nama. Baik, saya mau bertanya. Ini kadang-kadang pinjol ini seringkali meresahkan masyarakat. Terkadang teman baik kita sendiri, mereka mungkin ada tadinya mungkin menambah modal usaha ya untuk dagang dan lain-lain. Tapi kenyataannya karena masa COVID sekarang ini kan dagangan jalan, sewa tempat juga baru sewa tempat untuk membayar kios terus nggak jalan. Nah, tiba-tiba nggak bisa bayar. Yang menjadi pertanyaan, terkadang kita nih teman-temannya juga ikut diteror begitu oleh karena pinjol itu tadi. Nah, apa yang akan kita sikapi? Karena satu sisi memang tidak ada jaminan dari pinjol tersebut untuk memberikan pinjaman. Nah, terus kita teman-temannya yang merasa ikut terganggu juga dengan ulah para debt collector lah kita bilang. Nah, angka apa yang harus kita lakukan? Begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putu ya di Bali. Mungkin bisa dijawab oleh Bang Andre atau Mas Jaka nanti. Siapa yang mau duluan? Oke, terima kasih. Pertanyaannya cukup luar biasa. Memang dilema ya. Di satu sisi ini hukum kebutuhan. Di satu sisi ingin mendapatkan uang. Di sisi lain ya resikonya apalagi di tengah situasi COVID yang sekarang ini. Memang dilema. Tetapi ke depannya mungkin ini jadi catatan penting juga bahwa kita memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat kita. Jangan terburu-buru tentunya untuk melakukan pinjaman
Karena resikonya tadi seperti itu, berhadapan dengan debt collector. Dan yang menarik lagi di sini, orang yang tidak tahu menahu menjadi jaminan nomor HP-nya, sehingga dikontak langsung oleh lembaga pinjaman online tersebut. Nah, ini memang jadi catatan kita. Terima kasih. Bang Jaka, ada yang mau ditambahkan Bang Jaka? Ya baik, saya menambahkan sedikit bahwa sebenarnya ya kita sudah tidak bisa lagi ya kalau soal kalau sudah terlibat dalam pinjaman online itu udah konsekuensinya pasti kita semua sudah tahu. Tapi sedari awal sebaiknya kalau mereferensikan diri untuk pinjaman sebaiknya selektif gitu. Apakah pinjamannya itu terdaftar di OJK atau tidak gitu, atau resmi atau tidak. Saya kira seperti itu, karena itu kalau yang resmi biasanya tidak akan mengambil tindakan yang di luar hukum gitu, berbeda dengan yang ilegal. Saya kira seperti itu. Jadi ketika mereferensikan diri sebaiknya melihat juga ini pinjamannya sudah ada lisensi OJK-nya atau tidak. Tapi juga kita perlu perhatikan bahwa di OJK sendiri tentang fintech digital itu tuh ada klaster-klasternya. Jadi ada yang tercatat dia baru lulus uji sandbox disebutnya kalau di OJK itu. Jadi lembaganya tercatat dan operasionalnya terbatas tuh biasanya. Nanti OJK akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari fintech-nya itu sendiri gitu. Nah jadi dia baru tercatat atau dia sudah yang berlisensi penuh. Nah itu juga perlu dilihat. Jadi ketika mereferensikan diri langsung ke OJK lihat apakah dia tercatat. Kalau hanya tercatat ya kita juga perlu waspada juga. Jangan-jangan itu masih belum gitu. Karena dia baru izin operasional terbatas. Nanti kalau sudah ke tingkat selanjutnya, nah itu dia biasanya sudah go public sempurna lah, istilahnya seperti itu. Jadi seperti itu sih, jadi selektif di awal sebenarnya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak sahabat Ervas. Ada yang Terima kasih Bang. Lagi pelaku apa korban pinjol ini Mas? Ini teman-teman diskusi saja diajak bergabung. Ya. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti tidak menjadi korban. Jadi selamat sore Bang. Ya. Selamat sore. Saya Ervas, ketua dari Flores bagian barat. Jadi tema diskusi ini menarik sekali bahwa korban pinjol berjatuhan, pemerintah kemana? Jadi bayangan saya tadi di awal bahwa kita tidak bicara kasus per kasus, tetapi kita bicara satu fenomena besar bahwa ada satu kondisi praktek pinjam-minjam yang menyebabkan ada masyarakat yang menjadi korban. Kalau kita bicara misalnya pinjaman online, ini hanya beda model. Bahwa ada pinjaman konvensional perbankan yang manual, yang face to face, kemudian karena perkembangan teknologi ada kan pinjaman yang berbasis online. Tetapi semakin hari semakin ke sini, itu menjadi masalah dan kita sebut bahwa ada orang yang menjadi korban. Nah, korbannya di mana sebenarnya? Dan apa dari nasabah itu yang menjadi korban? Itu pertanyaannya, bahwa yang pertama, pinjaman online ini hanya soal beda cara. Yang sebelumnya di perbankan adalah face to face, kemudian secara online itu berbasis digital dia. Nah, terus kita bilang bahwa ada nasabah yang menjadi korban. Apanya yang menjadi korban? Setelah saya pelajari, ternyata pinjaman online sebenarnya tidak salah. Tetapi kemudian ada beberapa lembaga pinjaman online yang mengambil ruang lobong di aturan ini, sehingga mereka memanfaatkan celah-celah teknologi digital dengan mencuri data atau mengakses secara ilegal data-data pribadi, kemudian disebar kemana-mana. Itu yang menjadi masalah, sehingga itulah hal yang saya sebut bahwa kita menjadi korban. Soal gagal bayar misalnya, kalau pinjaman itu resmi, itu biasa gagal bayar.
bahwa orang akan dikejar-kejar kalau dia gagal bayar. Tetapi jika misalnya dengan pinjaman online kita dipermainkan dengan data kita dilempar kiri kanan, itulah kita sebut bahwa kita menjadi korban. Jadi saya harap misalnya sebentar kita rumuskan apa masalahnya, sehingga itu bisa menjadi rekomendasi ke depan, sehingga negara bisa ambil peran di titik itu. Misalnya, selama ini kan kita selalu bawa nama OJK. Nah, penjual-penjual pinjaman online ini selalu bawa logo OJK itu di setiap jualannya. Nah, sementara nasabah juga tidak punya akses langsung ke OJK itu jika ada masalah. Nah, mungkin ke depannya misalnya secara online juga data-data kita ini terkonek langsung dengan OJK, sehingga kita mudah mengontrol setiap aplikasi-aplikasi online itu. Mungkin itu sebagian, sebentar bisa ditambahkan. Terima kasih. Baik. Ada lagi yang lain? Barangkali biar sekalian gini, sahabat. Oke. Ada ya? Oh, oke. Baik. Intinya dari sahabat Erpas tadi kan kita harus merumuskan dulu persoalan atau melakukan klasterisasi terhadap siapa sebenarnya yang menjadi korban dari praktek ini. Apakah si peminjam uangnya secara langsung atau kemudian orang-orang yang datanya bocor tanpa seizin dari yang bersangkutan dan kemudian dipergunakan secara tidak bisa dikontrol oleh si yang punya data. Saya kira untuk menjawab ini Mas Jaka dulu ya. Saya pikir harus memberikan pencerahan kepada kita soal bagaimana sih perlindungan data pribadi itu di Republik ini, kaitannya juga dengan pertanyaan dan tanggapan dari Mas Erpas tadi itu. Baik, silakan. Terima kasih Mas Tegar. Izin Bang Andri. Saya kira memang ya dari judul itu memang harusnya korban pinjol ilegal ya, bukan yang resmi gitu. Jadi beda antara yang ilegal dan resmi. Kalau fintech ini, kalau yang pinjaman itu disebutnya peer-to-peer lending. Nah ini punya kontribusi besar dalam perekonomian. Gitu. Penggunanya itu kalau tidak salah itu fintech ya, penggunanya itu ada 2 juta orang gitu di Indonesia, besar sekali. Kemudian NPL-nya itu juga termasuk yang baik gitu, non-performing loans-nya juga baik gitu. Jadi peer-to-peer lending ini punya peran juga dalam struktur ekonomi kita. Gitu. Nah yang kedua, soal siapa yang menjadi korban, apakah yang minjem apa yang meminjamkan gitu. Pertanyaan ini tidak cocok ditanyakan untuk rentenir digital, itu tidak cocok gitu. Saya kira itu tidak cocok karena memang mereka punya niat melakukan kejahatan, mengambil kesempatan dari orang-orang yang lemah gitu ekonominya. Saya kira itu. Jadi untuk kasus rentenir digital atau pinjol ilegal ini ya mereka memang punya niat jahat gitu. Nah yang kedua soal akses data nih. Akses data itu kan biasanya mereka melakukan itu ya social engineering ya dalam bentuk phishing itu kalau tidak salah. Jadi mereka ya seperti yang tadi lewat link di SMS, lewat link di WhatsApp gitu, atau link di web kemudian diakses. Nah, diaksesnya itu kan mengambil data dari handphone gitu. Nah, berarti perantara utamanya itu mediatornya itu handphone. Nah, handphone itu data kita tidak dienkripsi ketika di-download gitu. Nah, apakah kita mau membebankan enkripsi data yang ada di handphone kita kepada produsen handphone? Seperti itu pertanyaan gitu. Karena ada di situ ketika ditarik dan dikeluarkan, kalau dienkripsi datanya ya tidak bisa diakses oleh pinjol gitu karena bentuknya enkripsi gitu. Apakah itu mau kita bebankan atau negara mau membebankan enkripsi data di handphone itu ketika di-download itu dia bentuknya enkripsi, nggak bisa dibongkar gitu. Itu satu. Yang kedua soal SMS nih. SMS nih kan nggak cuma pinjol ya, SMS tuh banyak penipuan-penipuan. Misalnya penipuan mobil gitu kan, macam-macam lah gitu.
Nah, sebenarnya SMS itu bisa di-clearing oleh operator. Gampang itu sebenarnya secara teknis ya. Tapi ya secara revenue berpengaruh atau tidak. Karena kan nanti karena gini, kalau SMS pinjol itu pasti kata-katanya hampir sama. Yang terhormat, pengguna, bla bla. Itu kan sebenarnya pattern dari SMS itu kan bisa dibaca oleh mesin sebenarnya. Ya pakai mesin learning juga bisa sebenarnya. Tapi apakah itu mau dilakukan? Nah, ketika korporasi mau melakukan sesuatu, pasti mereka mencari pijakannya karena terkait dengan anggaran juga gitu. Nah, berarti kita harus mendorong kebijakannya supaya diperkuat, supaya misal setiap handphone diproduksi, data yang disimpan ketika di-download tuh harus dienkripsi. Satu. Yang kedua, operator seluler SMS yang terkait dengan penipuan harus bisa di-clearing di awal. Jangan sampai masuk ke dalam handphone dari konsumen. Kan bisa juga sebenarnya seperti itu. Nah, itulah yang perlu dijadikan konsen gitu. Konsen itu kalau dalam bahasa Antonio Gramsci itu artinya persetujuan. Jadi masalah pinjol ini harus jadi masalah mainstream yang ada gitu. Jadi masalah benar-benar, oh ini masalah pelik nih selain COVID ya. Tapi apakah bisa gitu? Siapa yang mau mendorong gitu? Nah itu sih saya kira itu. Jadi masalah pinjol, masalah konsumen ini belum menjadi mainstream permasalahan yang ada di back mind-nya pemerintah gitu. Ya maksudnya pengambil kebijakan tertinggi ya, bukan stakeholder yang lain-lain gitu, yang personal-personal atau perlembaga-perlembaga, tapi keseluruhan saya melihatnya seperti itu. Terima kasih. Mas Jaka, sebelum ke Pak Andre ya, Mas Jaka, saya mewakili orang-orang yang mungkin yang awam teknologi di sini. Ada satu hal yang saya masih belum paham sampai sekarang. Itu orang-orang bisa dapat nomor HP kita, itu dari mana? Karena SMS itu terus-menerus datang ya, tawaran pinjol apa segala macam. Sementara saya lah misalnya merasa tidak pernah kemudian membagi kontak pribadi saya kepada mereka. Gitu. Bisa dia dapat nomor HP kita itu dari mana? Biasanya. Itu modusnya sebenarnya banyak ya, dari orang-orang yang mengumpulkan nomor telepon dari pembelian pulsa zaman dahulu sih itu sebenarnya. Jadi dia datang ke tukang pulsa, kita ngisi pulsa kan nulis nomor telepon tuh itu yang paling primitif lah itu. Mereka beli ke tukang pulsa terus mereka salin, itu yang paling primitif. Kedua, provider teknologi yang menjual SMS blaster itu mereka juga punya nomor-nomor yang entah mereka dapat dari mana kita juga nggak tahu. Yang ketiga adalah ya dari social engineering tadi gitu. Jadi dari nomor telepon yang dikontak ditarik oleh mereka, kemudian nah ini dia mafia atau kelompok dari mereka yang menyebarkan ke teman-temannya. Jadi pas kalian kena pas di antara kita ada yang kena pinjol nih, pelaku nih bilang sama si korban, kamu mau bayar atau kontak kamu saya sebarkan ke teman-teman saya yang lain. Nah itu, jadi mereka tuh sebenarnya punya komunitas untuk sharing nomor kontak tuh yang setiap saat dipertukarkan gitu. Jadi seperti itu. Nah itu juga yang saya kira concern yang perlu masuk ke dalam nanti kalau ada RUU tentang data pribadi, saya kira perlu jadi perhatian juga soal itu gitu. Jadi mereka ngancamnya begitu, apa nomor kontak kamu, HP kamu mau saya sebar ke teman-teman saya yang lain. Jadi setelah dia dapat, dia mau sebar tuh ke yang lain. Ini bisa diakses nih korban ini gitu, lemah gitu misalnya. Ya wajar kalau misalnya orang kena pinjol bisa bunuh diri karena mungkin dia udah ke 10 debt collector digital yang dia temuin gitu dan semua temennya diancam gitu dan teman-temannya itu bukan membela dia malah menyerang dia, kan itu yang berat gitu. Kalau teman-temannya malah nyerang si penjahatnya kan dia besar hatinya gitu. Tapi ini yang ada nomor kontaknya malah nyerang dia gitu. Ngapain lu bawa nama gue kan gitu. Nah, ini yang masalah sebenarnya. Jadi pelik juga sebenarnya kalau kasihan sih korban konsumen ini sebenarnya kasihan sekali mereka ini. Kekerasan psikis lah ya. Iya, betul. Ya, harapannya ke depan LKD ini lembaga konsumen digital ini bisa jadi leader lah untuk mensosialisasi. Berkolaborasi lah dengan Bang Adri nih kan supaya memperkuat peran dan fungsinya. Nah, siap aja kan ya. Orang yang awam teknologi macam saya ini banyak, apalagi di kampung.
yang cuma bisa megang HP tapi tidak tahu dampak dari apa yang dia klik dan seterusnya. Bang Andre Garu, ada yang mau ditambahkan barangkali atau disempurnakan dari penjelasan Bang barusan? Silakan. Oke, terima kasih Bang Tegar. Tentu pertanyaannya cukup menarik ya. Memang ada di sini, siapakah yang menjadi korban tadi ini? Apakah penyedia jasa pinjaman atau pemakai jasa pinjaman? Memang di sini memang jadi pelajaran khusus ya dengan situasi sekarang ini, terutama dari kebiasaan pinjaman face to face ya, kepada pinjaman online. Terus yang jadi masalah utama juga salah satu tadi kalau saya lihat bahwa pengambilan data pribadi. Orang yang tidak tahu menahu, tidak diverifikasi bahwa benar nggak kenal yang pinjaman ini. Nah, ini yang selalu diteror juga sebagai penjamin. Nah, kalau lembaga-lembaga resmi ya nggak ada masalah. Ya tentu ini kewajiban untuk membayar. Tidak bayar ya pasti ditagih. Nah, yang jadi masalah ini orang-orang yang kayak tadi korban itu dengan SMS atau WA blaster ya kepada nomor-nomor tertentu yang dia lewat pasti masuk. Nah, orang-orang ini yang banyak jadi sasaran adalah orang-orang yang baru memiliki HP misalkan. Dia rasanya tertarik. Sama juga dengan dapatkan hadiah mobil atau uang sekian ya tanpa kita ketahui siapa ini yang memberikan informasi. Jadi ini memang jadi catatan kita ke depan. Nah, sehingga tugas kami dari BPKN memang tentu hadir ya, dalam memberikan solusi melalui sosialisasi dan penyadaran publik ya, agar lebih hati-hati terhadap pinjaman online maupun sebagian besar tawaran-tawaran yang menarik tanpa kita ketahui asal-usul yang benar. Sehingga ke depannya ini menjadi catatan kita dan semua PR kita semua lah agar ke depan lebih hati-hati. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, dan kalau saya pikir Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu menjadi satu hal yang urgent untuk kita dorong sama-sama berarti. Betul. Ya orang-orang macam Mas Jakain dan lembaganya ini, lembaga konsumen digital ini harus diperbanyak ini Bang Andre. Karena betul. Urusan korupsi udah banyak yang ngurusi, urusan sudah banyak yang ngurus. Urusan ini padahal yang berkenaan langsung dengan hayat hidup masyarakat kecil ini belum banyak yang aware dan punya kepedulian untuk mengurus ini. Boleh menambahkan sedikit, Mas Tegar? Mas Jaka. Ya, terkait SMS Blaster itu selain mereka punya data pribadi di kontak mereka yang mereka jual, jadi mereka nggak cuma jual alatnya, tapi menjual datanya juga. Nah, itu model SMS Blaster juga bisa per area itu sebenarnya. Jadi jangan-jangan pas dapat Blaster itu, orangnya itu ada di sekitar kita itu sebenarnya. Jangan-jangan seperti itu. Karena model SMS Blaster itu bisa per area dia. Gitu. Terus juga terkait dengan via SMS atau WA, ya Blaster itu nggak cuma SMS ya, bisa WA juga. Nah itu sebenarnya bisa diblok oleh provider harusnya sih ya, dan ketika nomor-nomor yang sender mengirimnya itu sudah memblas, itu sebenarnya bisa dimasukkan misalnya ke database penegak hukum, sehingga penegak hukum itu bisa cepat gitu bereaksi untuk segera memproses mereka gitu. Jadi dengan teknologi sekarang sebenarnya teknologi versus teknologi sebenarnya siapa yang lebih pandai dan lincah saja sih sebenarnya gitu. Saya kira tidak ada yang tidak mungkin dilakukan pemerintah. Pemerintah saya kira punya kapasitas yang cukup kuat ya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini sih sebenarnya. Sangat expert lah pemerintah dalam konteks ini. Cuma mungkin perlu sharing dengan kita gitu, dengan lembaga-lembaga yang lain, dengan BPKN juga mungkin gitu. Jadi supaya ada wawasan baru yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada. Gitu. Terima kasih. Itu Bang kira-kira Bang. Baik, masih ada yang mau bertanya barangkali para sahabat? Masih saya buka untuk kesempatan kita sampai jam berapa nih, Pak Operator? Sampai jam 4 jadwal. Jam 4 jadwalnya ya. Saya kira mungkin ini,
Kalau misalnya Bang Andre dan Mas Jaka, misalnya ada masyarakat yang kemudian merasa dirugikan dari praktek pinjaman online khususnya yang ilegal, rentenier digital lah bahasanya Mas Jaka tadi, secara prosedural dia bisa kemudian mengadu ke mana? Kalau ke BPKN misalnya, apakah ada saluran yang tersedia secara online sehingga orang itu bisa mudah mengakses atau seperti apa? Oke, terima kasih Bang Jaka. Kalau untuk BPKN kita udah menerapkan pengaduan online. Nah, nanti silakan diunduh ya di BPKN. Nah, itu dengan sendiri itu sudah ada di dalam itu. Jadi semua pengaduan dari seluruh klien atau korban yang baik pinjol maupun pelayanan publik lain yang merugikan konsumen itu sudah ada klasifikasi tersendiri. Jadi sudah ada itu. Saya pikir gitu. Kalau di kita sudah terbuka. Terima kasih. Jadi tinggal mengakses website BPKN, kemudian sudah ada petunjuk untuk melakukan pengaduan di situ ya, Andre. Ya. Ini informasi yang juga penting kita tahu supaya masyarakat ini selama ini bingung kalau dia dibeginikan harus mengadu kemana, saking bingungnya sampai ada yang bunuh diri dan seterusnya. Dan saya pikir edukasi ya, kesimpulan diskusi kita pada sore hari ini, saya kira kalau boleh saya menyimpulkan setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, persoalan rentenir digital ini kaitannya dengan literasi masyarakat, ya kan? harus terus dilakukan edukasi agar tidak terjerat. Kemudian perlindungan hukum dengan instrumen hukum yang saat ini ada itu sebenarnya sudah cukup apabila kemudian masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif. Dan berikutnya saya kira tinggal lembaga-lembaga yang berwenang semacam OJK, Kominfo dan juga Badan Konsumen bisa menjalankan perannya dengan baik dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Saya kira itu sebagai, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi dari, masih ada nih, Pak Andi nanya, Mas Andi Subiakto nanya melalui kolom chat, bagaimana kalau semua potensi funder dimasukkan ke dalam sistem keuangan dan perbankan digital nasional, sehingga tidak ada yang liar. Karena kalau ini menguntungkan akan mendorong yang lain terlibat, bahkan yang resmi atau yang sebaliknya. Jadi maksud Pandi, sebaiknya mungkin para penyelenggara rentenir digital ini digalang kemudian dijadikan satu hal yang dia legal sesuai aturan, diberikan edukasi, karena potensi dananya juga lumayan besar. Kita tahu kan negara kita sedang butuh-butuhnya uang di tengah pandemi ini, masyarakat kita juga demikian, sehingga tidak ada salahnya kemudian itu digalang. Mungkin Bang Andre dan Pak Jaka bisa memberikan statement akhir sebelum kita tutup. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya persilahkan lebih dulu kepada Bang Andre closing statementnya. Setelah itu kita akhiri diskusi ini. Terima kasih. Silakan. Iya. Oke, tentu kami sebagai lembaga atau sebagai Badan Perlindungan Konsumen Nasional, ya, jadi selalu melaksanakan sosialisasi dalam rangka penyadaran konsumen, ya, agar selektif ya dalam menggunakan gadget ya atau handphone, sehingga tidak tergiur dengan tawaran apapun, ya. Dan ini harus selektif. Nah, yang kedua juga memang pinjol itu umumnya menjalankan usaha yang tidak mempertimbangkan risiko ya bagi konsumen, sehingga secara tanggung jawab ya dalam mengamankan konsumen ya ini harus tanggung jawab sendiri. Nah, sepakat tadi dengan Bang Andi, kalau memang seharusnya semua lembaga-lembaga keuangan itu ya harus di bawah baik OJK maupun lembaga keuangan lain, sehingga bersatu, sehingga tidak merugikan masyarakat. Nah, tentu ini memang pekerjaan sangat luar biasa. Nah, ini memang tidak berhenti. Saya yakin sekali Pak Jaka juga ya sebagai konsumen digital, kita sama-sama berpikir ya tentang hal ini untuk menyelamatkan semua
ya masyarakat Indonesia kita, terutama yang masyarakat kelas bawah dan masalah ekonomi, sehingga gampang sekali tergiur. Nah, bahkan yang sangat menarik sekarang ini kan ada wacana untuk merubah mata uang ke mata uang online ini, ya, digital. Ya, ini juga sangat sangat menarik ya untuk kedepannya kita tantangan-tantangan ini juga. Saya pikir itu dari saya ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bang Andri Garo. Mas Jaka, Ya. kami persilakan pernyataannya. Ya, usulan Mas Andi saya kira menarik, itu terobosan ya sebenarnya. Cuma ya memang perlu dikaji lebih dalam supaya tidak menjadi kontroversi, karena kita nggak tahu nih mereka ini ada di mana dan siapa gitu masalahnya. Kalau kita mau himbau ada konsorsium satu funder gitu, nah kemudian juga ini kan ada juga namanya trust masyarakat, apakah masyarakat trust gitu. Banyak sih pertanyaan-pertanyaan dari terobosan ini sebenarnya gitu, dan kita selalu berharap, jadi masalah konsumen menurut kami itu adalah ketika dia bermasalah dan tertekan gitu, saya kira ini seperti orang yang sedang kekurangan oksigen, sebenarnya seperti itu. Ini kita menemui mungkin Bang Andri juga pastilah selalu menemui konsumen yang melapor gitu. Mereka kan seperti itu kondisinya, seperti orang yang butuh oksigen gitu. Nah, kalau misalnya proses penegakan hukumnya itu tidak Spartan gitu, ya mereka lama-lama kehabisan oksigen gitu dan sulit gitu, karena dalam proses itu mereka terus ditekan gitu. Dalam proses mereka ditekan proses hukum itu. Jadi menurut saya yang perlu diantisipasi dari hulu ke hilir, yang pertama ya soal aturannya perlu diperkuat, kemudian proses menurut saya belum ada solusi solusi utama yang menjadi strategi utama lah untuk menyelesaikan masalah rentenir digital ini. Menurut saya pemerintah belum punya gitu, peta jalannya itu belum punya gitu. Nah, yang kedua soal di hilirnya itu tentang penegakan hukumnya. Nah, itu menurut saya pemerintah tuh bisa cepat gitu, punya tim reaksi cepat. Kalau nggak salah punya nomor telepon hotline itu ya, Polri ya. Ya. Sebenarnya ketika SMS masuk, gunakan aja line hotline itu sebenarnya untuk meringkus mereka gitu. Karena saya day per day ini dapat laporan gitu, korban gitu. Ya tiap seharian itu dia WA saya aja nge-forwardin ancaman-ancaman dari debt collector digital itu gitu. Jadi lapor pasti capek gitu. Dianya capek, kitanya juga bacanya aduh kasihan gitu. Kita mau menolong tapi kita bukan penegak hukum, kita cuma menyampaikan aja dengan melaporkan ke polisi misalnya, membawa ke lembaga-lembaga terkait. Kenapa konsumen itu pergi ke polisi gitu? Karena mereka berharap ada proses yang cepat dilakukan di situ, dan itu tupoksinya mereka gitu. Supaya di take down itu nomornya, di take down tuh orangnya supaya nggak ngancam saya lagi gitu. Intinya sih sebenarnya ekspektasi konsumen itu segitu aja sebenarnya, udah nggak minta orang itu ditangkap terus dihukum, sebenarnya nggak, cuma udah lu jangan ganggu saya lagi gitu aja sebenarnya. Nah, kalau kita pergi ke LKDI, mereka pergi ke LKDI atau mungkin ke Bang Adri, mungkin kan kita cuma bantu memediasi, kemudian melanjutkan laporannya ke pihak berwajib, katakanlah seperti itu. Betul. Nah, itulah sebenarnya ujung tombaknya tuh ya di penegakan hukum itu, supaya ada ketenangan konsumen, kemudian juga ada kedamaian agar tidak ada pengganggu-pengganggu yang melanggar hukum gitu. Saya kira itu, Bung Tegar. Baik. Terima kasih Pak Jaka dan Bang Andre. Saya kira PPI juga punya concern, selain sepanjang ada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, pasti itu juga menjadi concern dari PPI. Ke depan sih kami berharap ada sinergi ya dari baik itu Badan Konsumen yang di situ anggotanya salah satunya Bang Andre, LKDI maupun PPI dan lembaga perlindungan konsumen lainnya, karena salah satu amanat atau mandat dari Badan Konsumen adalah mendorong lahirnya lembaga-lembaga konsumen, artinya mendorong partisipasi masyarakat sebanyak mungkin. Karena kalau kita berharap kepada Badan Konsumen aja, sementara jangkauan 250 juta rakyat Indonesia ini kan
agak menyulitkan, sehingga partisipasi masyarakat memang harus terus didorong. Kami berharap ke depan sih ada sinergi antara kita semua. Ini mungkin salah satu problem pinjaman online. Masih banyak persoalan-persoalan konsumen, khususnya di era digital ini yang juga perlu menjadi concern kita bareng-bareng. Saya kira itu. Terima kasih kepada Bang Andre dan Mas Jaka atas waktu dan kesempatannya. Bang Andre, makasih Bang kepada Andre. seluruh. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bang Jaka. Mendapatkan waktu hadir di diskusi sore hari ini. Nanti kita akan terus lakukan diskusi terkait persoalan-persoalan yang kita anggap penting dan menjadi kebutuhan dari masyarakat. Ya. Mungkin diskusi ini satu awalan yang baik, perkenalan lah Bang, dari kita saling mengenal dulu, saling mapping persoalan. Ke depan mungkin mohon tidak kapok Bang Andre untuk diundang lagi di diskusi PPI berikutnya. Bang Jaka juga jangan kapok-kapok Bang. Siap. Ya. Oke, siap Bang Tegar. Itu dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf, dari moderator mewakili seluruh panitia. Demikian kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Selamat sore. Bang Andri, selamat sore. Bung Tegar, izin.